warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anus Safrudin MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Heri Hadi Saputra SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan yang terhormat dosen penguji. Baik, di sini saya Nur Rahma dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM E1N018103 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kesulitan Guru Pembelajaran PJOK via Daring di Era Pandemi COVID-19 di SD Negeri 27 Ampenan. Adapun susunan proposal skripsi saya, yang pertama bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan penelitian, kemudian tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian, dan yang terakhir definisi operasional. Yang kedua, bab 2, kajian teori, yang terdiri dari landasan teori, kemudian penelitian yang relevan, dan yang terakhir kerangka berpikir. Dan yang ketiga ada bab 3, metode penelitian, yang terdiri dari rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik penentuan informan, kemudian teknik pengumpulan data, lalu instrumen data, kemudian teknik analisis data, dan yang terakhir metode pengujian keabsahan data. Baiklah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu bab 1 pendahuluan, yang dimana ada latar belakang poin pertamanya. Latar belakang penelitian. Pada saat ini, dunia pendidikan sedang menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini dikarenakan adanya penyebaran virus corona atau biasa disebut COVID-19. Nah, dari hal ini pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk belajar dari rumah. Nah, pembelajar atau bisa disebut dengan pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan menggunakan jaringan, di mana pendidik dan siswa tidak bertatap muka secara langsung melainkan melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Chat Meeting, dan Google Meet. Nah, pembelajaran daring ini tidak hanya pada perguruan tinggi yang melaksanakan, melainkan juga pada pendidikan dasar atau sekolah dasar. Nah, pada sekolah dasar dibagi menjadi 2 konten pembelajaran, yang dimana yang pertama ada pembelajaran yang sedikit praktik dengan banyak teori, dan yang kedua itu pembelajaran yang banyak praktik dan sedikit teori. Nah, pada bagian kedua ini terdapat pembelajaran PJOK, yang dimana pembelajaran PJOK merupakan pembelajaran yang banyak menuntut untuk melakukan gerakan fisik. Pembelajarannya dilakukan pada ruang terbuka atau di lapangan. Nah, dari hal tersebut dengan berbagai keterbatasan dalam mengakses internet dan kemampuan operasional pada fitur-fitur online, pendidikan jasmani dengan sendirinya menemui berbagai kesulitan dan kendala di masa pandemi COVID-19. Terlebih lagi untuk guru PJOK pastinya akan mengalami beberapa kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, kesulitan guru adalah suatu kondisi di mana guru merasa sulit atau susah yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan sehingga memerlukan usaha lebih untuk dapat mengatasinya. Nah, berdasarkan hasil wawancara secara langsung yang dilakukan di SD Negeri 27 Ampenan, diperoleh informasi dari guru PJOK bahwa kesulitan dihadapi itu keterbatasan komunikasi antara guru dan siswa yang disebabkan kurangnya kuota yang dimiliki orang tua, kemudian adanya sebagian siswa yang tidak mempunyai HP Android sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran melalui daring. Selain itu, kendala jaringan menjadi faktor penghambat dalam proses pembelajaran daring. Kemudian guru tidak bisa memberikan pembelajaran praktek langsung sehingga tidak dapat melihat perkembangan siswa. Serta guru PJOK sendiri pun masih kurang dalam penguasaan teknologi. Nah, atas dasar penjelasan di atas tadi, peneliti pun merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kesulitan Guru pada Pembelajaran PJOK via Daring di Era Pandemi COVID-19. Adapun poin selanjutnya yaitu rumusan penelitian atau rumusan masalah.
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja yang menjadi kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran PJOK via daring di SD Negeri 27 Ampenan. Selanjutnya ada tujuan masalah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan yang dialami guru pada pembelajaran PJOK via daring di era pandemi COVID-19 di SD Negeri 27 Ampenan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, di sini manfaat teoritis yang pertama yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan perbandingan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat judul yang sama. Nah, yang kedua yaitu hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai penyebab kesulitan guru pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran PJOK via daring. Nah, kemudian ada manfaat praktis yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu bagi guru, membantu guru untuk memahami dan mengatasi kesulitan yang dialami pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran PJOK via daring. Nah, poin kedua itu bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi serta menjadi gambaran bagi lembaga mengenai kesulitan guru dalam pembelajaran PJOK pada era pandemi di SD Negeri 27 Ampenan. Nah, yang ketiga bagi peneliti dapat menambah pengalaman melakukan peneliti di bidang pendidikan serta mempunyai gambaran mengenai permasalahan yang akan dihadapi. Poin terakhir dari bab 1 yaitu ada definisi operasional. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang digunakan sebagai batasan pengertian dari variabel penelitian. Berikut definisi operasional pada penelitian ini adalah: yang pertama itu pembelajaran PJOK via daring. Pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan via daring merupakan satu kesatuan mata pelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, perilaku hidup sehat, dan sikap sportif melalui pembelajaran yang dilakukan menggunakan jaringan di mana pendidik dan siswa tidak bertatap muka secara langsung. Sehingga dapat dikatakan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan via daring merupakan pembelajaran yang dilaksanakan secara online melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, yang dimana beberapa aplikasi ini digunakan dalam penyampaian materi maupun pemberian tugas serta evaluasi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada kesulitan guru. Kesulitan guru adalah suatu kondisi di mana guru merasa sulit atau susah yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan sehingga memerlukan usaha lebih untuk mengatasinya. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, terdapat 3 kriteria utama dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran atau evaluasi pembelajaran. Sehingga dari ketiga aspek ini dapat ditelusuri kesulitan guru pembelajaran PJOK pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, kajian teori. Kajian teori ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada pembelajaran PJOK via daring. Nah, pembelajaran PJOK via daring ini terdiri dari 2 poin juga, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran PJOK.
Nah, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan menggunakan jaringan di mana pendidik dan siswa tidak bertatap muka secara langsung, melainkan melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran daring. Secara umum, pembelajaran daring bertujuan memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan atau daring yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih luas. Bilfaki Yusuf M. Nur Komarudin 2015. Nah, selanjutnya pembelajaran PJOK. Konsep pembelajaran PJOK. Pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik yang pada akhirnya terjadi perubahan perilaku. Nah, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Jadi dapat disimpulkan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan satu kesatuan mata pelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan otot, motorik, pengetahuan, perilaku hidup sehat, dan sikap sportif. Nah, selanjutnya manfaat pembelajaran PJOK. Manfaat pembelajaran OK sangat besar. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan diartikan sebagai proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani atau olahraga. Melalui program direncanakan secara baik, anak-anak dilibatkan dalam kegiatan fisik yang tinggi intensitasnya. Pendidikan jasmani juga tetap menyediakan ruang untuk belajar menjelajahi lingkungan yang ada di sekitarnya dengan banyak mencoba, sehingga kegiatan tetap sesuai dengan minat anak. Lewat pembelajaran PJOK anak-anak menemukan saluran yang tepat untuk bergerak bebas dan meraih kembali keceriaannya sambil terangsang perkembangan yang bersifat menyeluruh. Nah, tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan menurut Ega Trisna, yang pertama meletakkan landasan karakter yang kuat, kedua membangun landasan kepribadian yang kuat, ketiga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, yang keempat mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui pendidikan jasmani. Selanjutnya, poin kedua pada kajian teori yaitu kesulitan guru. Nah, yang pertama konsep dasar kesulitan guru. Kesulitan adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa sulit atau susah dalam melewati atau menghadapi sesuatu sehingga memerlukan usaha yang lebih untuk mengatasinya. Kesulitan yang biasa dialami guru dalam pembelajaran adalah kesulitan pada saat mengajar. Hal ini dikarenakan tugas guru yang begitu kompleks dalam kegiatan belajar mengajar, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, hingga kegiatan penilaian hingga evaluasi. Dan semua itu gurulah yang melakukannya. Kesulitan yang dialami oleh guru pun tidak terlepas dari aktivitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Ningsi dan kawan-kawan, kesulitan biasanya dialami oleh guru dalam pembelajaran adalah kesulitan dalam mengajar. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung seperti di kelas maupun tidak tatap muka secara langsung seperti pembelajaran daring memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Jika kesulitan itu dapat ditangani dengan benar, maka proses belajar mengajar akan dapat diselenggarakan dengan baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan guru adalah suatu kondisi di mana guru merasa sulit dan susah yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan sehingga memerlukan usaha lebih untuk dapat mengatasinya. Kemudian poin kedua dari kesulitan guru yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan guru, di mana dibagi dua, yaitu ada faktor dari luar
seperti persediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua itu faktor dari dalam, yang dimana datang dari guru itu sendiri. Yang pertama ada faktor kondisi fisik, yang kedua ada faktor kondisi psikis. Selanjutnya poin ketiga dari kesulitan guru itu peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai pemimpin. Sudah selayaknya guru pendidikan jasmani sebagai pemimpin siswa-siswanya, sebab ditinjau dari umur, pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai guru ini melebihi siswa-siswanya. Sebagai pemimpin, guru berada di depan siswanya agar keteladanan ditiru dan dapat menjadi sumber belajar siswanya. Selanjutnya, guru sebagai manajer proses belajar. Dalam kesehariannya, guru pendidikan jasmani harusnya merencanakan kegiatan, menciptakan lingkungan belajar, dan menggerakkan siswa-siswanya ke arah tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, guru ini jelaslah bahwa guru pendidikan jasmani dapat digolongkan sebagai manajer proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator, seperti menekankan pada perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan petunjuk-petunjuk bila diperlukan dalam proses dan menetapkan bahwa tujuan belajarnya telah tercapai. Baik, selanjutnya poin ketiga dari kajian teori yaitu ada penelitian relevan. Di sini saya mengambil 3 penelitian sebagai penelitian relevan. Yang pertama ada Sudarsono dari Universitas Semarang yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Daring PJOK Masa Pandemi COVID-19 melalui Model Classroom pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Bugangan 3 Kota Semarang. Nah, yang kedua ada Yuni Ariska dari Universitas Mataram yang berjudul Analisis Kesulitan Guru pada Pembelajaran Berbasis Online di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Kabupaten Sumbawa Barat. Yang ketiga ada Warni Fitri dari Universitas Mataram yang berjudul Analisis Minat Belajar dalam Pembelajaran Daring Peserta Didik kelas 5 Sekolah Dasar Springgasela tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya poin ketiga dari kajian teori yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini dapat dilihat dari bagan yang telah saya paparkan, di mana ada pendidikan. Pendidikan ini bisa dimulai dari masalah-masalah pendidikan yang berasal dari kondisi saat ini, yaitu yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar dari rumah atau belajar melalui pembelajaran via daring. Nah, pembelajaran via daring ini adapun pihak yang terkait seperti guru, siswa, orang tua. Nah, guru ini maksudnya di sini itu memberikan pembelajaran melalui via daring dan siswa pun menerima materi melalui via daring seperti melalui berbagai aplikasi seperti Google Meet, WhatsApp maupun Zoom meeting. Nah, orang tua di sini maksudnya itu ketika ia ingin berkomunikasi mengenai anaknya kepada peserta didik pun melalui berbagai media sosial, bisa saja seperti telepon biasa juga atau Google Meet atau dengan WhatsApp. Nah, dari hal ini pastinya akan menimbulkan kesulitan, terlebih kepada kesulitan guru pada pembelajaran PJOK. Nah, kesulitan guru pada pembelajaran PJOK ini pun dibagi menjadi 3, yang dimana ada kesulitan pelaksanaannya, ada kesulitan perencanaannya, dan kesulitan evaluasinya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang pertama itu ada rancangan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada kesulitan dari suatu pelaksanaan pembelajaran PJOK via daring. Nah, selanjutnya ada
tempat dan waktu penelitian. Nah, di sini tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 27 Ampanan yang berada di Jalan Sultan Khairuddin Karangpule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk waktu penelitian dapat dilihat dari tabel yang telah saya paparkan. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua itu ada tahap pelaksanaan, dan ketiga itu ada tahap penyelesaian. Nah, selanjutnya ada teknik penentuan informan. Nah, informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dengan masalah yang diteliti. Nah, peneliti juga menetapkan kriteria-kriteria dalam penetapan informan dalam penelitian ini. Antara lain yang pertama, informan tersebut sedang atau pernah melaksanakan pembelajaran PJOK via daring. Yang kedua, informan tersebut merupakan guru PJOK yang mengajar di SD Negeri 27 Ampanan. Yang ketiga, informan memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi. Yang keempat, informan hanya satu orang guru karena berdasarkan hasil observasi awal pada beberapa sekolah, kesulitan guru yang dialami dalam pembelajaran PJOK via daring lebih banyak dialami oleh guru PJOK di SD Negeri 27 Ampanan, sehingga peneliti memutuskan mengambil data dari satu informan saja, yakni yang berada di SD Negeri 27 Ampanan. Selanjutnya ada poin teknik pengumpulan data, yang gimana di sini saya menggunakan dua teknik. Yang pertama itu ada wawancara dan juga dokumentasi. Wawancara dalam KBBI diartikan sebagai suatu kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara juga diartikan sebagai kegiatan tanya jawab peneliti dengan narasumber, yang dimana dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan oleh peneliti yang dimana saya sendiri dan juga informan, yaitu guru PJOK di SD Negeri 27 Ampanan. Nah, selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi adalah dalam KBBI berarti pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi seperti foto, keterangan yang meliputi gambar, kutipan, guntingan, serta bahan referensi lainnya. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian dalam penelitian ini ialah peneliti itu sendiri. Menurut Molong 2019, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif mencakup sebagai perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi yang berdasarkan pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, selanjutnya ada tabel kisi-kisi pedoman wawancara. Nah, di sini ada poin dalam tabel-tabel, yaitu variabel penelitian yang dimana kesulitan guru pada pembelajaran PJOK via daring, sedangkan ada aspek kesulitan pada perencanaan pembelajarannya. Ada komponen yaitu subjek, indikatornya itu mengetahui pemahaman guru mengenai pembelajaran via daring. Item pertanyaan ada 1. Dan selanjutnya ada tabel kisi-kisi pedoman wawancara. Selanjutnya ada kesulitan pada proses pembelajaran, di mana materi itu bagaimana proses penyampaian materi dan sebagainya. Dan poin variabel yang ketiga ada kesulitan pada evaluasi pembelajaran, yang dimana materinya hasil pembelajaran dengan pertanyaan untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi dan kendalanya. Nah, selanjutnya ada tabel kisi-kisi pedoman wawancara, yang dimana ada 3 indikator. Yang pertama dokumen RPP Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kurikulum 2013 SD Negeri 27 Ampanan. Yang kedua ada foto kegiatan penelitian. Yang ketiga rekapan hasil wawancara antara peneliti dan guru. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini, yaitu peneliti ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles and Haberman
Berikut merupakan pola analisis interaktif yang dibukakan oleh Milas dan Haberman. Nah, yang pertama itu ada data collection atau pengumpulan data. Di sini peneliti Adapun di sini peneliti menggunakan tahap-tahap yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu pertama itu melakukan wawancara dengan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan SD Negeri 2746. Kedua, melakukan dokumentasi pada saat proses wawancara. Yang ketiga, mengumpulkan dokumen RPP yang dimiliki guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ketika mengajar. Nah, selanjutnya itu poin kedua itu ada kondensasi data atau data reduksi. Nah, di sini adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam kondensasi data. Yang pertama itu mengumpulkan informasi atau data dari hasil transkrip wawancara dan dokumentasi. Yang kedua itu mencari hal-hal yang dianggap penting dalam setiap aspek temuan peneliti. Dan yang ketiga itu menyeleksi data yang penting dan dibutuhkan dalam setiap aspek penemuan peneliti. Nah, yang poin ketiga itu ada data display atau penyajian data. Nah, di sini yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam penelitiannya berupa pemaparan mengenai kesulitan dihadapi oleh guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajarannya. Nah, yang terakhir itu kesimpulan atau penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, di sini adapun yang dapat dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu dengan melihat hasil kondensasi data yang telah disajikan dalam bentuk data sederhana dan data yang disimpulkan berfokus pada kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru pendidikan jasmani dan kesehatan pada pelaksanaan pembelajaran PJOK via daring di SD Negeri 27 Ampenan. Selanjutnya metode pengujian keabsahan data. Nah, pengujian keabsahan data dapat diperuntukkan untuk menguji kredibilitas suatu data tersebut, apakah dapat dipercaya atau tidak. Nah, dalam penelitian ini peneliti melakukan uji absahan data dengan menggunakan uji kredibilitas menggunakan teknik triangulisasi. Nah, teknik triangulisasi sumber pada menggunakan teknik triangulisasi. Nah, teknik triangulisasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu menggunakan jenis triangulisasi, yaitu metode peneliti sumber dan teori. Maka penelitian ini menggunakan triangulisasi sumber. Nah, teknik triangulasi sumber pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti dengan hasil wawancara dengan informan, yakni guru PJOK di SD Negeri 27 Ampenan. Tidak hanya hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung, peneliti juga membandingkan sumber dari referensi lain, yakni surat kabar online dengan pernyataan dari guru sebagai penguat dalam menguji keabsahan data. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.